Seorang kreator konten di Bogor mendapati paket berisi kepala babi di depan rumahnya. Peristiwa yang diduga sebagai bentuk teror itu kini tengah diselidiki oleh pihak kepolisian. Jadi tadi sore sekitar jam 5 ketika gue beres latihan, gue dapat kabar bahwa di depan pagar. Peristiwa ini terjadi pada Jumat sore. Mulanya korban mendapatkan kabar dari kerabatnya bahwa terdapat paket di depan rumahnya. Karena korban menganggap paket itu mencurigakan, korban kembali pulang dengan mengajak satpam dan polisi setempat untuk mengecek isi paket. Korban mengaku terkejut paket yang ditujukan kepadanya berisi kepala babi. Sebelumnya kreator konten dengan akun @walikonten ini aktif bersuara soal demonstrasi dan tuntutan rakyat atas kondisi tanah air saat ini. Pihak kepolisian dan juga gue ngubungin beberapa orang-orang yang bisa untuk datang. Akhirnya kita pulang dan ketika pulang paketnya ada di depan pagar. Aneh banget biasanya paketnya itu ada di dalam untuk nggak tuh dilempar atau mungkin bisa juga dititipin sebenarnya. Tapi ini paketnya malah ada di luar pagar. Nah, karena gue nggak berani ngebuka itu isinya apa karena ini mencurigakan. Akhirnya gue nelpon pihak aparat terkait gitu, pihak kepolisian dan juga gue hubungin beberapa orang-orang yang bisa untuk datang termasuk Bapak Satpam juga gue undang untuk datang ke situ untuk ngecek. Lalu akhirnya kita cek lah itu hujan daging babi cukup besar. Akhirnya cek dan gue yang ngecek sendiri, gue yang gunting tapi disaksikan oleh pihak security dan juga pihak kepolisian. Daging babi ini Pak. Dan ternyata ketika dibuka isinya kepala babi. Sebuah musola di Desa Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ambruk. Puluhan warga yang terluka langsung dievakuasi petugas gabungan. Sebuah musola di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, ambruk. Petugas gabungan dari BPBD, TNI Polri dibantu warga langsung mengevakuasi para korban yang sempat tertimpa material bangunan. Saat kejadian, ada 150 warga yang berada di dalam musola yang sedang mengikuti peringatan Maulid Nabi dari Majelis Taklim As-Sohibiyah. Karena kelebihan kapasitas, akibatnya bangunan 2 lantai tersebut ambruk. Seluruh jemaah yang hadir tertimpa bangunan musola. 4 orang meninggal dunia dan 84 orang lainnya terluka. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. 4 orang meninggal dunia dan 84 orang terluka usai sebuah musola di Kabupaten Bogor yang sedang digunakan menggelar acara Maulid Nabi ambruk. Puluhan korban luka menjalani perawatan di RSUD Kota Bogor. Tuh, hiji ambulan dari Desa Rahayu. Ini masih belum 28 korban luka akibat bangunan musola ambruk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjalani perawatan di RSUD Kota Bogor. Korban ini terluka di bagian kepala, tangan, dan kaki. Puluhan korban didominasi perempuan dan anak. Sementara beberapa korban luka lainnya berada di Rumah Sakit Medika, Rumah Sakit PMI Bogor, Rumah Sakit Marzuki Mahdi, Rumah Sakit Wania, dan Rumah Sakit Umi. Dari 28 korban yang dirawat di RSUD, 3 orang luka berat, 17 luka sedang, dan 8 luka ringan. Jadi jumlahnya ada 28. Nah, dari itu kita sudah melakukan assessment. Ada yang 3 orang, itu ada yang cedera kepala, kemudian ada fraktur mata, kemudian juga ada yang diduga ada perdarahan di dalam kemudian karena tertimpa dari tembok beton. Kemudian ada yang juga yang sedang 17, sisanya ringan. Dari data terakhir, 4 orang meninggal dunia, 1 berada di Rumah Sakit Medika, 2 orang berada di Rumah Sakit PMI Bogor, dan 1 orang di Rumah Sakit Umi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.
Bupati Bogor, Rudi Susmanto meninjau lokasi kejadian ambruknya bangunan musola di Ciamas, Jawa Barat. Sementara itu, seorang korban selamat menceritakan jemaah yang hadir rata-rata ibu rumah tangga dan lansia. Warga Ciamas geger saat ambruknya musola berlantai 2 pada Minggu siang. Menurut kesaksian korban selamat, bangunan musola belum rampung dibangun oleh pihak pengelola pesantren. Sementara itu, musola Ciamas memang sering menggelar kegiatan serupa. Tetapi kali ini merupakan pertama kali mengundang warga dari luar daerah Ciamas. Ya, awalnya kan emang pas suara gemuruh sebentar kita. Oh, sempat ada suara gemuruh. Oh, kayak di tembok awalnya tuh kayak jatuh pertama. Saya cuma kaget sebentar, habis itu langsung ambruk dari ujung ujung belah kaler apa bahasanya? Belah kidul, pasana lah. Terus Ya, habis itu teh orang mau pada lari, udah cepet-cepet keluar. oh gitu. Terus Jadi udah lah, pas lihat itu ke pengajiannya belakang. rutin. Iya, dia kalau ini kan acara maulidan. Jadi kalau kata orang mah kita manggil-manggil santri yang lain. Pasca kejadian, Bupati Bogor menyempatkan meninjau lokasi dan berjanji akan membiayai seluruh biaya perawatan korban. 3 orang meninggal dunia dan 84 orang luka berat maupun luka ringan yang hari ini sedang ditangani di beberapa rumah sakit yang ada di sekitar Kabupaten dan Kota Bogor. Bantuan yang diberikan dari Pemda apa Pak? Tentunya kami hari ini berfokus kepada penanganan korban terlebih dahulu, tapi pemerintah Kabupaten Bogor terkait seluruh pembiayaan rumah sakit yang meninggal dunia kami akan membantu dan bertanggung jawab penuh. Agar tidak terjadi kejadian serupa, bangunan pun dirobohkan petugas gabungan, baik TNI, Polri, BPBD, dan unsur pemerintahan lainnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjenguk korban musola ambruk di RSUD Kota Bogor. Menak berjanji akan merenovasi musola yang ambruk. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjenguk sejumlah warga yang dirawat di RSUD Kota Bogor Minggu sore. Selain mendoakan para korban, Menteri Agama Nasaruddin Umar berencana akan melakukan perbaikan musola yang ambruk tersebut. Menak berharap kejadian serupa tidak kembali terulang. Kita ikut berduka ya atas kecelakaan yang terjadi tadi ya. Kami mengunjungi semuanya ya, di beberapa rumah sakit dan insya Allah kita sudah mencarikan jalan keluar semuanya pemerintah setempat, Basnas dan Kementerian Agama, termasuk juga kita akan membantu renovasi musolanya yang rusak ya, yang termasuk kita juga memberikan apresiasi tanda keprihatinan kita kepada keluarga korban. Saat ini korban luka mencapai 84 orang yang dirawat di 6 rumah sakit. Sementara korban meninggal dunia bertambah dari 3 orang menjadi 4 orang. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Foto Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan mantan tersangka pembalakan liar bermain domin. Pemirsa, sebuah rumah hancur akibat terkena petasan dari balon udara di Pamekasan, Jawa Timur. Tak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Sebuah balon udara berisi petasan menimpa sebuah rumah hingga atap rumahnya hancur. Rumah tersebut milik Miskum, warga desa Plakpak, kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan. Selain atap, jendela pintu dan bagian teras rusak akibat insiden ini. Sudah banyak ulang di sini. Apa saja yang hancur nih Pak? Ini kaca, itu
asbes, pintu nggak ada lagi. Tidak ada yang terluka atau gimana? Nggak ada orangnya, Pak. Saat kejadian, pemilik rumah sedang pergi untuk menjenguk keluarga yang sakit di desa sebelah, sementara pemilik balon masih dicari tahu. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan.